Kalau gue masih kaku nih ya antara manggil teteh dan manggil kakak, ibu, karena gue punya anak kan. Udah punya anak dua. Iya, dua. Tapi Tiga panggilnya teteh, Winnie aja. Oh, Winnie aja. Emang Bung ya kelahiran tahun berapa sih? Masih muda. Oh masih muda. Gue juga muda. pasti Dan- gue lebih muda. Oh, Jadi mana? siap. Hai, Halo. halo. Kalau hai halo ya. Balik lagi di Respublika Channel bersama gue Winnie Septiana. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial, narasumber yang sangat spesial, Bung Fikri YP. Bung bener gue manggilnya Betul. Bung. Jadi Oh, kalau oke. Karang Taruna Bung. Jadi Oh. udah kita terbiasa kan dengan Bung Fikri. Bung Fikri. Oke. Malam ya, Win. Malam nih. Malam apa sore ini? Ini sore menjelang malam. Menjelang malam. Ini nggak disangka-sangka ketemu di sini. Iya, padahal kita udah kenal lama ya. Ya Bung ya. Iya. Tapi kayak kita jarang ngobrol berdua gini sih. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, silaturahmi ini ke depan juga kan bisa nambah silaturahminya. Amin, amin. Dari awal lo sudah mention Karang Taruna. Di Karang Taruna katanya dipanggilnya Bung. Betul. By the way, gue pengen tahu sih, sebenarnya gue masih awam nih ya. Karang Taruna tuh apa sih? Organisasi apa? Jadi gini, kalau Karang Taruna itu kan organisasi sosial Oh, yang organisasi bergerak sosial. dan tumbuh atas jiwa-jiwa sosial pemuda-pemuda di wilayah baik itu tingkatan RW, RT, kelurahan, kecamatan, tingkat kota, provinsi sampai di tingkat nasional. Oh gitu. Jadi kita bergerak atas dasar jiwa-jiwa sosial kita. Jadi disebutnya kalau Karang Taruna itu pejuang-pejuang sosial. Pejuang-pejuang sosial. Karena organisasi sosial. Gitu. Dan Oke. kita bernaung di bawah Kementerian Sosial. Aturan kita disebutnya pedoman dasar pedoman rumah tangga kita keluar dari Menteri Sosial. Oh gitu. Tapi isinya anak-anak muda begitu. Anak-anak muda. Atau itu ada range umurnya nggak sih? Kalau berbicara umur di pedoman dasar itu kita dari 13 sampai 40 tahun disebut warga Karang Taruna. Warga Karang Warga Taruna. Tetapi kan ada yang disebut anggota pasif dan anggota yang aktif. Nah, anggota yang aktif ini yang memang masuk dalam struktur kepengurusan ataupun yang memang sering ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Di tingkat manapun. Di tingkat manapun. Nah, by the way, audiens yang ada di sini, hai guys. Apa namanya? Bung YP ini adalah ketua Karang Taruna terpilih tingkat Kota Tangerang Selatan. Yeay, bantu tepuk tangan. Makasih. Kapan sih pemilihannya? Kapan sih? Pemilihannya sebenarnya baru 1 minggu yang lalu, tepat 1 minggu hari Jumat lalu. Oh, Jumat Hari Barokah. Jumat Barokah. Wow, kalau gitu gue boleh tanya dulu dong pengalaman organisasi lu sebelum menjadi ketua Karang Taruna terpilih tingkat Kota Tangerang Selatan periode 2020 2025. Oh, 5 tahun ya, 5 Mak? tahun kalau Karang Taruna tingkat kota. Oh, oke. Pengalaman organisasi dong, Jadi Bung. gini, kalau gue masih kaku nih ya antara manggil teteh dan manggil kakak, ibu, karena gue punya anak kan. Udah punya anak dua. Iya, dua. Tapi Tiga panggilnya teteh, Winnie aja. Oh, Winnie aja. Emang Bung ya kelahiran tahun berapa sih? Masih muda. Oh, masih muda. Gue Masih juga muda. pasti Dan- gue lebih muda. Oh, Jadi manggilnya siap. Winnie aja. Jadi gini, Winnie aja ya. Winnie Jadi gini, aja. Win. Ah. Nah, kalau gua dulu aktif dari awal pas masa-masa kuliah tergabung di ada kepengurusan pemuda di wilayah tingkatan RW. Gitu. Oh. Di situ kita digodok bagaimana caranya berorganisasi di tingkat RW itu. Itu namanya apa tuh? Namanya Ikrar. Itu Oh. tahun 2003 pas semenjak lulus sekolah SMA 2003 lulus, gue langsung ikut aktif di organisasi itu namanya Ikrar 02. Oh, Organisasi oke. kepemudaan di tingkat RW. Oke, Karang Ikrar Taruna, tuh apa tuh? Ikatan Kreativitas Remaja RW 02. Wih, Gitu. seru. Ya kan? Jadi yang memang komunitas atau lembaga yang memang sebenarnya Karang Taruna, tetapi karena di tingkatan RW kita membuat namanya bukan Karang Taruna RW 2 tapi Ikrar itu. Kepanjangan tadi Ikatan Kreativitas Remaja RW 02. Nah, setelah kita bergabung di situ dengan teman-teman di tingkat RW melaksanakan beberapa kegiatan, beberapa program, akhirnya gue bergabung di Karang Taruna Kelurahan Pamulang Timur. Oh saat gitu. itu. Oh, RW 2 itu di daerah Pamulang Di juga. Timur. RW Pamulang 2 Timur. Itu
RW 2 wilayah Pamulang Timur. Oke. Nah, setelah aktif lama di RW 02, kebetulan ada pemilihan. Pemilihan ketua RW 02, Ikrar 02. Saat itu di puncak pemilihannya, di Gunung Bunder pemilihannya. Jadi walaupun kita skupnya RW, tapi kita sudah bisa melaksanakan pemilihan ini secara demokrasi. Itu kita. Emang ada berapa tuh jumlah anggotanya? Jadi anggotanya saat itu hampir kurang lebih 130-130 orang. Oh, lumayan. Kita berangkat ke Gunung Bunder melaksanakan pemilihan. Saat itu ada 4 calon dan alhamdulillah gue terpilih menjadi ketua Ikrar 02 pada saat itu. Setelah percaya sih gue karena jiwa kepemimpinan lu tuh emang kelihatan sih. Itu kan kita berproses. Bagaimana berproses kita merangkul, mengajak teman-teman untuk berbuat di wilayah saat itu. Nah, akhirnya setelah itu aktif di kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Pamulang Timur. Di Pamulang Timur nggak lama, kebetulan 2008 langsung diajak di kepengurusan kecamatan. Oh gitu, jadi tingkatannya gitu ya. Dari mulai RW ke kelurahan, masuk kecamatan. Di kecamatan kebetulan dapat posisi yang memang bisa dibilang kalau bagi kawan-kawan itu posisi yang memang strategis saat itu. Ya bicara strategis atau tidaknya sebenarnya bagi gua pribadi, dimanapun kita sebagai pengurus, baik itu ketua, sekretaris bendahara ataupun ketua bidang, yang penting bagaimana kita menunjukkan keaktifan kita untuk berbuat di organisasi itu. Jadi kita tidak melihat sebagai apa kita di situ, tapi apa yang kita perbuat di organisasi itu. Kontribusi apa yang kita berikan gitu ya. Setelah di Pamulang 2008, 2009 itu ada kita mekar dari kabupaten ke Kota Tangerang Selatan. Oh, jadi waktu itu masih kabupaten Tangerang. Kabupaten. 2008 sampai 2009 itu masih Kabupaten Tangerang. Pasca pemekaran daerah, mau tidak mau Karang Taruna Tangerang Selatan pun harus dibentuk. Dan saat itu gue terlibat sebagai kepanitiaan untuk melaksanakan pembentukan Karang Taruna Kota Tangerang Selatan. Itu 2009. Itu Tangsel belum lahir. Tangsel sudah lahir. Oh, sudah lahir. Sudah lahir pasca pemekaran itu. Ketika Tangsel terbentuk, mau tidak mau lembaga ataupun organisasi Karang Taruna ini harus dimekarkan. Tidak mungkin kita induk dengan kabupaten. Kita melaksanakan pemekaran, organisasi Karang Taruna ini kita bentuk, dan alhamdulillah gue dari Pamulang diajak menjadi kepanitiaan pada saat itu. Kepanitiaan pembentukan Karang Taruna Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah sukses berjalan dengan lancar, kondusif dengan teman-teman ketua-ketua kecamatan yang hadir. Pada saat itu 7 kecamatan hadir. Dan memang ternyata di kecamatan ada nih Karang Tarunanya di kecamatan di situ, itu ada hadir. Pada saat itu terpilihlah 2009 itu Bung Haji Abdul Rosyid. Haji Abdul Rosyid. Bung Haji Abdul Rosyid sekarang beliau ketua DPRD. Dewa. Wow. Jadi ketua DPRD sekarang yang terkenal itu mantan ketua Karang Taruna. Seru sekali. Sebenarnya bukan mantan. Jadi kalau saat ini, hari ini, per hari ini beliau masih jadi ketua gitu. Karena kan secara ini kita belum dilantik. Gitu belum dilantik, jadi lu baru terpilih. Demisioner, gitu gitu. Tapi sudah demisioner. Jadi kepengurusan sebelumnya sudah didemisionerkan pada saat temu karya kemarin. Tapi kita belum dilantik, jadi baru ketua terpilih, gitu kan. Gitu. Nah, 2009 pasca itu terbentuk Bung Iwan saat itu ketua Kecamatan Pamulang. Dia masuk jajaran pengurus kota 2009. Kebetulan saat itu langsung temu karya Kecamatan Pamulang. Dan gue lah masuk terpilih menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Pamulang. 2009 2014. Berarti ketua kecamatan dulu kecamatan ya. 2009 2015. 2015. 2015 kebetulan gue sebagai peserta kan. Di temu karya Karang Taruna 2015 itu. Berjalan lancar, sukses. Bung Haji Abdul Rosyid terpilih kembali di periode kedua. Berarti 2 susunan kepengurusan otomatis berubah. Dan gue terpilih dari teman-teman formatur mempercayakan gue sebagai sekretaris periode 2015-2020. Sekretaris Karang Taruna Kota Tangerang Selatan. Oh, berarti sebelum jadi ketua sekretaris dulu. Jadi dari pengurus kelurahan, sekretaris Kecamatan Pamulang, ketua Kecamatan Pamulang, sekretaris Karang Taruna Tangsel, dan alhamdulillah Jumat kemarin melaksanakan temu karya di periode 2020-2025. Teman-teman dari ketua-ketua kecamatan, 7 kecamatan yang hadir pada saat itu memberikan dukungan dan mandatnya kepada gue pribadi
Itu dan alhamdulillah terpilih secara aklamasi. Wow, ini sih harus di standing applause. Yeay. Dan mudah-mudahan ke depan juga kan dengan dukungan kawan-kawan, mandat kawan-kawan ini bisa menambah semangat motivasi gue pribadi maupun kawan-kawan yang lainnya untuk terus berbuat. Dan berbuat di sini untuk membangun Karang Taruna ke depan agar lebih baik, terutama dalam mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial. Permasalahan sosial tentunya yang ada di Kota Tangerang Betul, Selatan. di Kota Tangerang Selatan, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota sewilayah Kota Tangerang Selatan. Nah, karenanya kan mudah-mudahan dengan mandat 7 kecamatan ini, dukungan 7 kecamatan ini bisa menyatukan visi dan misi kawan-kawan semua untuk berbuat di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kurang lebih seperti itulah sejarah gua ikut aktif di Karang Taruna sampai sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga nanti kepengurusan periode 2020-2025 ini terbentuk. Kita tinggal tunggu susunan ini rampung, baru kita akan adakan pelantikan. Oh gitu, jadi kira-kira di bulan apa nih ada pelantikannya? Kalau bulan apanya kita belum bisa pastikan. Kebetulan kan sekarang kita menyusun juga program-program dulu ya. Pertama kita menyusun pengurus dulu. Pengurus dulu agar di pengurus ini kita juga tidak asal masukkan nama-nama pengurus yang cuma sekedar numpang nama. Kadang ada banyak kan. Abis itu gue mau pertanyaannya justru mau ke situ, Bung. Tadi gue mau bro nih. Bung, gue pertanyaannya mau ke situ. Kalau pengalaman organisasi lo udah bukan kaleng-kaleng lah gitu istilahnya. Artinya lo sudah memahami betul organisasi Karang Taruna ini adalah organisasi sosial. Betul. Dan memang lo sudah terjun di dalamnya sejak tahun 2003 tadi lo sebutin. 2003 di tingkat RW. Di tingkat RW gitu. Maksud gue apa sih yang sudah dilakukan Karang Taruna tingkat kota, karena lu sekarang ketua Karang Taruna kota ya, apa aja sih yang udah dilakukan sama Karang Taruna periode sebelumnya, karena lu kan di situ juga sekjen ya, boleh dong diceritain. Ini cukup menarik gitu kan, karena 2015-2020 pada saat gue sebagai sekjen Karang Taruna Kota Tangerang Selatan, kebetulan di bawah kepemimpinan Bung Haji Abdul Rosid, beliau mempunyai 3 program unggulan di Karang Taruna Kota Tangerang Selatan, yaitu program Tawira, Taruna Go Green, dan Taruna News. Yang pertama apa? Tawira ini Taruna Wirausaha. Taruna Wirausaha ini sebenarnya terbentuk dari Karang Taruna Provinsi Banten pencetusnya. Saat itu Karang Taruna Provinsi Banten mencetus untuk program Tawira di Provinsi Banten. Kita melanjutkan program dari Provinsi Banten ini, bagaimana teman-teman yang ingin berwirausaha, baik itu usaha kecil menengah, UMKM ataupun yang lain-lainnya, itu bisa kita kembangkan. Oh, berarti difasilitasi gitu, sejenis kegiatan begitu atau gimana? Awalnya memang kita mengumpulkan kawan-kawan yang memang aktif di Karang Taruna, tetapi mempunyai background wirausaha. Gitu, mempunyai background, karena kan di Karang Taruna ini banyak unsur yang terlibat. Ada orang ada pegawai, artinya pegawai di sini pegawai kelurahan, pegawai pemerintahan lah ya, kelurahan, kecamatan maupun di beberapa OPD, ada juga anggota partai politik, ada juga yang memang pengusaha yang memang berwirausaha sehari-harinya. Jadi semua unsur masuk tergabung di dalam Karang Taruna. Tetapi ketika sudah berada di dalam Karang Taruna, semua akan lepas atribut masing-masing. Lepas baju gitu lah istilahnya ya. Mau yang mau di pemerintahan, mau di partai politik, semuanya tujuannya untuk permasalahan sosial, mengentaskan permasalahan sosial, untuk berbuatlah di wilayah masing-masing. Jadi tidak lagi melihat background dia dari partai apa, dari pemerintahannya di dinas apa, tidak melihat jabatan. Semua kita sama. Gitu. Di situ si Tawira ini salah satu program yang memang yang tadi gue sebutkan dari Provinsi Banten, kita kembangkanlah di wilayah Kota Tangerang Selatan. Kita rangkul teman-teman yang mau berwirausaha di wilayah masing-masing, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota, tapi kita lebih berbasis ke tingkat kelurahan. Karena basis teman-teman ini ada di wilayah kelurahan buat pergerakannya. Karena tingkat kecamatan dan kota sifatnya hanya memfasilitasi program-program, tetapi pergerakan atau basis SDM-nya ada di masing-masing kelurahan. Nah, kelurahan ini kita petakan lagi yang mempunyai program-program unggulannya. Contoh misalkan seperti sekarang kita berada di wilayah Kecamatan Setu. Kecamatan Setu. Nah, Kecamatan Setu ini tepatnya di kelurahan Muncul ada teman-teman Karang Taruna yang memang konsen atau aktif di hidroponik. Itu mereka kan berwirausaha untuk mengembangkan caranya bagaimana
bercocok tanam, bertani, tetapi Itu seru tidak sih. mempunyai lahan. Nah, terus gimana tuh solusinya? Mereka akhirnya melakukan program hidroponik ini. Dan hidroponik ini dikembangkan dari beberapa unsur juga. Sebenarnya bukan awalnya tercetus bukan hanya teman-teman pemuda, tetapi memang gabungan dari teman-teman di wilayah Setu, khususnya di Setu ini dimuncul. Mereka bercocok tanam dengan hidroponik, dikembangkanlah hidroponik ini. Akhirnya memang cukup menjadi bisa dibilang trennya anak-anak muda yang mau bertanam tetapi tidak bercocok tanam atau bertani tetapi tidak mempunyai lahan. Gitu. Dan itu kita kembangkan dan ikut kita lombakan di Karang Taruna Berprestasi tingkat provinsi. Gitu. Dan alhamdulillah jadi melalui lomba gitu ya. Alhamdulillah mereka mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi Banten. Karang Taruna Kelurahan Muncul ini. Tahun 2018 akhir. 2019 mereka dikirim untuk ikut dilombakan di tingkat nasional. Nah, teman-teman Karang Taruna Kelurahan Muncul ini dengan hidroponiknya. Namun memang belum beruntung di tingkat nasional. Tetapi bagi kita di Kota Tangerang, di provinsi juara berapa, Pak? Juara 2. Tetapi bagi kita bukan dilihat sebagai juara keberapanya, tetapi dengan dia mempunyai niatan, mempunyai kemauan dan action langsung gitu ya. Turun langsung, memang dia sebagai pelakunya, itu yang kita akan kembangkan. Itu yang akan kita apresiasi dan kita akan support ke depannya agar teman-teman di masing-masing wilayah ini bisa mau mempunyai kemauan itu. Karena kan anak-anak muda beda-beda nih. Iya, makanya anak-anak tadi muda gue beda-beda. pertanyaannya gini sih, kan itu Setu hidroponik gitu. Pasti Pamulang beda lagi kan, atau Pamulang Pondok Aren beda lagi kan gitu kan. Nah, kalau Pamulang kemarin memang kebetulan pemerintah mempunyai program pengembangan wirausaha dalam rangka cuci motor saat itu. Dan cuci motor. Jadi teman-teman Pamulang ini dilatih untuk melakukan cuci motor, belajar. Sebenarnya kalau konteks cuci motor, teman-teman jangankan anak muda, anak SD aja bisa cara cuci motor. Tapi kan bukan tujuannya sebenarnya bukan bagaimana dia bisa melakukan cuci motor dengan baik dan benar atau sampai bersih, bukan seperti itu, tapi bagaimana teman-teman ini bisa berwirausaha. Jadi alhamdulillah dapat subsidi bantuan dari pemerintah satu alat steam motor. Itu dari pemerintah kota? Dari dinas sosial ya. Dari dinas sosial. Dari dinas sosial membantu satu alat untuk membuka usaha steam motor, dan mereka membuka di lahan pekarangan rumahnya dan alhamdulillah berkembang. Alatnya tuh alat apa sih? Alat steam. Alat steam motor kayak apa ya, kompresor gitulah. Kompresor ya. Biar airnya kenceng gitu. Betul. Jadi mereka buka usaha di depan rumahnya kan. Nah, paling tidak mengurangi pengangguran di wilayah kita masing-masing. Ih, gitu. Seru banget sih. Gua nggak nyangka ya Karang Taruna tuh gue sering denger gitu, tapi gue nggak tahu sebenarnya eksistensinya sejauh apa, lalu program-programnya apa aja. Tadi belum selesai, baru satu Tawira. Yang kedua ada Taruna Go Green. Nah, kalau Taruna Go Green ini kita cetus dari Karang Taruna Tangsel sendiri, bukan dari provinsi maupun tingkat nasional. Jadi ada satu pengurus bidang lingkungan hidup itu Bung Rizal dari perwakilan Kecamatan Pondok Aren. Beliau saat itu konsen bagaimana ingin menciptakan lingkungan yang sejuk, aman. Tentunya kan dengan kemauan dia itu kita support. Kita support, kita ngobrol-ngobrol bagaimana kalau kita bentuk Taruna Go Green. Saat itu sekitar tahun 2013-14. Kebetulan gue masih jadi ketua kecamatan Pamulang, belum mengurus kota. Jadi 2013 launching lah program Taruna Go Green di Situ Prigi. Di Situ Prigi. Launching Taruna Go Green yang pada saat kegiatannya pada saat itu opsi pembersihan Situ Prigi, penanaman pohon di Situ Prigi. Itu Situ Prigi. Jadi dihadirkan langsung saat itu Pak Rahmat Salam selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu. Beliaulah yang meresmikan launching kegiatan program Taruna Go Green Kota Tangerang Selatan ini. Itu kegiatan langkah awalnya, menanam pohon di lingkungan bantaran Situ Prigi sama opsi bersih-bersih Situ Prigi. Situ Prigi itu ada di daerah mana sih, Bro? Di Kecamatan Pondok Aren. Situ Prigi. Nah, setelah itu berjalan, kita mengedukasi. Kebetulan pada saat gua pengurus di 2015-2020
tentunya bagaimana program Taruna Go Green ini terus berjalan, gitu kan. Bicara bersih-bersih lingkungan ataupun yang lain-lainnya itu teman-teman sudah berjalan. Tapi bagaimana generasi-generasi di bawah kita ini peduli terhadap lingkungan. Karena percuma kalau kita hanya peduli tapi teman-teman di bawah-bawah ini banyak yang kurang peduli. Masalahnya biasanya memang ada di perawatannya kan betul. gitu. Nah, akhirnya kita pada saat itu membuat program edukasi ke sekolah-sekolah. Dan kita lakukan di sekolah SD Babakan belakang Pasar Jengkol. Tahu dong. Itu SD Babakan, kita lakukan edukasi di situ, pembelajaran untuk anak-anak bahkan SD. Sejak dini ya, anak SD. Sejak dini kita harus mengajarkan cinta lingkungan itu kepada anak-anak usia dini. Dan saat itu kita masuk ke SD itu, bagaimana caranya dia paling tidak dia bisa memilah sampah-sampah dari situ aja dulu. Memilah sampah. Jadi kita kan program pemerintah ini kita pilah sampah-sampah kan. Jangan sampai sampah-sampah ini menjadi satu. Sampah rumah tangga atau sampah-sampah yang lainnya bekas olahan masakan atau lain jadi satu. Akhirnya kan tidak berguna. Nah, kita pilih sampah mana yang bisa didaur ulang. Nah, itu kita edukasi kepada anak-anak SD saat itu. Itu yang turun anak-anak Karang Taruna? Anak-anak pengurus Taruna Go Green. Bisa pengurus dilihat pengurus Taruna Go Green ya. Oh, berarti ada bidang-bidangnya. Ada bidangnya, ada bidangnya, bidang lingkungan hidup ya. Bidang lingkungan hidup itu turun ke Kecamatan Setu, Kelurahan Babakan, SD Pasar Jengkol itu. Mereka mengedukasi, tentunya didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup saat itu. Bu Irma yang hadir pada saat itu, dia sama Pak Yepi, bukan Pak Yepi, mohon maaf, itu Pak Yepi pas sudah selanjutnya di bank sampah. Jadi Bu Irma mendampingi teman-teman Taruna Go Green ini untuk memberikan sosialisasi ke anak-anak SD. Ya, karena dia dinas terkait dan tentu lebih paham gitu ya. Nah, kita dari hal yang kecil aja dulu, bagaimana teman-teman anak-anak SD ini bisa memilah sampah gitu. Nah, kita itu roadshow ke SD atau SD gitu. Cuma memang keterbatasan tenaga kita gitu kan, tidak semua. Kita kan pengen juga teman-teman konsen dan fokus di bidangnya masing-masing gitu. Ada yang bidang Tawira tadi, Taruna Go Green, satu lagi Taruna News. Taruna News. Nah, Oke, lebih ke media nih kayaknya nih. Betul. Jadi kita bahas Taruna Go Green dulu nih. Taruna Go Green itu berjalan di situ kita agar teman-teman bisa mengedukasi SD, anak-anak SD ini bisa mengedukasi, memilah sampah itu kita daur ulang, dan di situ juga kita ajarkan. Apa tuh? Kita ajarkan ketika sampah-sampah kertas itu, karena kan di SD anak sekolah main coret-coret buku ya kan, disobek-sobek, digulung-gulung buang. Nah, padahal manfaat itu banyak. Ya, bisa manfaat kertas itu bisa didaur ulang recycle kan. Nah, itu kita ajarkan juga. Kita ajarkan, bisa dilihat di dokumentasinya. Kalau di media itu dibuka di Facebooknya ada tuh Taruna Go Green, di situ ada teman-teman pada saat memberikan sosialisasi atau edukasi ke teman-teman anak-anak SD itu. Dari kertas didaur ulang bisa dijadikan segala sesuatunya. Di situ adalah prosesnya. Kurang lebih seperti itulah dari teman-teman Taruna Go Green. Itu harus dipublikasikan, Bung. Supaya banyak masyarakat nih yang tahu gitu. Nah, mudah-mudahan kan dengan pertemuan silaturahmi kita malam ini gitu kan. Jadi banyak yang tahu juga kan. Tujuannya gitu, tujuannya itu. Emang apa yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna? Iya, benar. Ini kan menginformasikan, mengedukasi juga. Yang ketiga tadi adalah Taruna News. Fungsinya untuk publikasi kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang memang sudah dilakukan. Sama si bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain, bukan hanya di tingkat kota. Jadi teman-teman di kecamatan, di kelurahan yang pada saat itu melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan baik kegiatan sosial maupun seremonial, mereka akan berkomunikasi dan berkoordinasi juga dengan teman-teman tim Taruna News. Nah, terkadang tim Taruna News juga datang ke lapangan untuk hadir pada saat kegiatan tersebut, dan mereka lah yang akan nanti mempublikasikan gitu dari data-data tersebut, dari kegiatan-kegiatan tersebut kita rangkum, kita jadikan buletin, dan itu yang kita sebar ke semua teman-teman pengurus Karang Taruna di kecamatan. Nah, kecamatan yang menyebar ke tingkat kelurahan. Nah, tujuannya tadi ya, tujuannya agar kawan-kawan di masing-masing wilayah mempunyai, agar terinspirasi untuk melaksanakan program-program sosial. Karena yang terpenting bagi kita di Karang Taruna, karena kita pejuang sosial, yang terpenting bagaimana kita mempunyai kemauan dan keinginan untuk berbuat di wilayah kita masing-masing. Tidak lagi bergantung pada
mohon maaf atau pemerintah atau orang tua gitu kan, bagaimana kita untuk berkarir atau yang lain-lainnya, tapi kita harus punya, anak muda ini harus punya keinginan dan kemauan untuk berbuat. Betul, berbuat itu terpenting di wilayahnya sendiri. Bener. Karena Dan kan kalau moto kita juga, apa tuh motonya? kalau kita di Karang Taruna, bagaimana keberadaan Karang Taruna ini dirasakan positif oleh lingkungannya masing-masing gitu. Bener lah, kita harus doing something dan emang lebih jujur ketika kita mewakili wilayah kita sendiri. Betul. Gitu ya. Iya, karena kan Karang Taruna basisnya di teman-teman kelurahan, Iya, di RT, di RW gitu. Kecamatan, kota sifatnya hanya memfasilitasi apa yang memang menjadi program-program unggulan kita dan agar dijalankan oleh teman-teman di kelurahan. Tetapi tidak kalah pentingnya ketika memang mereka mempunyai program unggulan, dan itu juga akan kita support lagi untuk kembangkan. Salah satunya tadi saya sebutkan di wilayah satu ini, wilayah satu ini tentang hidroponiknya. Iya, iya. Seru-seru. Dari tadi gue dengerin kisah lo di Karang Taruna ya, gue jadi tertarik. Gue aja tertarik. Bagaimana teman-teman yang di rumah yang dengerin gitu. Emang ada nggak sih persyaratan khusus buat join di Karang Taruna, ataukah harus harus daftar kah, atau harus gimana sih proses yang harus dijalani itu apa sih? Kalau kita kan bukan organisasi yang memang harus mengikuti tahapan-tahapan dari mulai pendaftaran ataupun registrasi yang lain-lainnya lah ya, untuk ikut menjadi salah satu anggota ini atau pengkaderan ini diikutsertakan melalui misalkan pendaftaran dulu, isi formulir atau yang lain-lainnya. Kita enggak. Jadi memang Karang Taruna gini kan tadi awal gue sebutkan dari 13 sampai 40 disebut warga Karang Taruna. Itu, tetapi ada warga Karang Taruna yang aktif dan yang pasif. Yang aktif yang masuk ke dalam struktur kepengurusan ataupun yang memang terlibat langsung. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung, yang ingin aktif di Karang Taruna, sebenarnya tinggal berkomunikasi dengan pengurus-pengurus yang ada di tingkat wilayah masing-masing, baik itu kelurahan maupun di RW. Karena baru sampai tingkat RW ya? RT enggak ya? RT ada juga. RT ada tingkat juga. RT ada juga. Oke, gitu jadi kan. mungkin kalau masih yang awam nih ya, gue harus kemana ya? Gue nggak tahu nih gue mesti kemana. Komunikasi aja sama teman-teman. Komunikasi dengan sama teman-teman, lebih bagus komunikasi dengan teman-teman pengurus Karang Taruna di kelurahan. Di kelurahan. Okay. Karena gua rasa juga teman-teman di kelurahan kepengurusan Karang Taruna ini akan lebih welcome dan lebih merasa bangga ketika ada salah satu pemuda atau kelompok pemuda di RT, di RW tersebut yang ingin bergabung di Karang Taruna. Karena tujuan kita kan pejuang sosial. Nah, bagaimana caranya mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial di wilayah masing-masing dengan banyaknya teman-teman pemuda di wilayah masing-masing yang ingin bergabung, itu tentunya akan membantu sekali buat kepengurusan di Karang Taruna. Ya memang terkadang kita banyak yang ingin saya pengen jadi ini, pengen jadi ini. Tadi gue sebutkan sebenarnya bukan jabatan lah yang tujuan kita untuk masuk, tapi bagaimana keaktifan kita, apa yang bisa kita berikan terhadap organisasi kita gitu. Kita berbuat aja dulu gitu, jangan karena kita tidak masuk dalam struktur pengurusan mau tidak mau jadi males lah gitu kan. Banyak kawan-kawan pemuda seperti ini. Iya. Nah, kita bukan pengurus, enggak. Jadi silahkan aja dulu bergabung. Teman-teman di Karang Taruna kelurahan pasti akan jadi welcome. Nanti kalau kita ke kelurahan gitu, teman-teman di kelurahan pasti ngarahin. Dia tinggal di wilayah betul. mana Gitu. Kalau memang teman-teman di situnya katakanlah kepengurusan di kelurahan situ sudah berjalan. Nah, pastinya teman-teman kelurahan juga akan memberikan solusi, masukan bagaimana teman-teman di wilayah katakanlah misalnya RW 1 bagaimana bisa aktif ini. Apakah nanti dia menjadi pengurus di RW tersebut atau memang kader Karang Taruna di wilayah kelurahan itu, agar program-program Karang Taruna di kelurahan juga bisa merata ke semua wilayah RW dan RT yang ada di kelurahan tersebut. Tapi Bung, sebenarnya menurut gue kayaknya bagus deh dilakukan pendataan gitu ya, biar kita tahu di mana yang sudah aktif, di mana yang belum terbentuk, atau bahkan mungkin belum terbentuk atau nggak mungkin ada yang belum terbentuk. Nah, disinilah rencana, harapan ataupun program ke depan di kepengurusan gua gitu. Iya. Itu salah satu programnya. Betul. Ya? Salah satu program gua nanti ke depan bagaimana kita melakukan pendataan. Nah, pendataan di semua wilayah baik tingkat kecamatan, kelurahan sampai tingkat RT kita melakukan pendataan. Pendataan di sini selain mendata beberapa kepengurusan yang aktif dan juga kita akan mendata
apa yang menjadi program-program unggulan di masing-masing wilayah agar terpetakan. Dan itu yang akan nanti kita akan buat menjadi profiling Karang Taruna. Nah, profiling Karang Taruna ini di sini juga nanti akan kita sebar, kita publikasikan biar masyarakat maupun rekan-rekan teman-teman Karang Taruna bisa tahu menjadi salah satu bukan buletin, semacam profiling buku lah gitu kan, buku profiling yang menjadi wawasan buat kawan-kawan di semua wilayah. Betul, hasil mapping tadi, pemetanan tadi, teman-teman bisa tahu kalau di wilayah saya itu Pamulang, Pondok Aren, Ciputat dan yang lainnya apa yang menjadi program unggulan. Nah, database inilah yang nanti akan kita buat menjadi profiling gitu. Berarti itu salah satu program ke depan kita melakukan pendataan. Ketua ini ya. Jadi tahun 2020 sampai 2025 punya program apa lagi sih kira-kira? Nah, selain melakukan pendataan, terutama pertama kita akan melakukan pendataan dulu ya. Melakukan pendataan dan pemetaan di wilayah masing-masing, apa yang menjadi program unggulan di wilayah masing-masing. Setelah itu kita akan kembangkan program-program yang memang sudah berjalan di pengurus sebelumnya gitu. Nah, pengurus sebelumnya tadi kan saya sebutkan kayak ada Tawira, Taruna Go Green dan Taruna News. Nah, dari hasil gitu ya, betul. Nah, jadi program sebelumnya tetap kita akan lanjutkan. Nah, hasil pendataan, mapping dari profiling ini kita akan tahu. Nah, mana yang memang wilayah ini konsen dan aktif di bidang wirausaha, dan di situ akan kita arahkan, kita bergabung dengan teman-teman Tawira. Di wilayah ini aktif di bidang lingkungan hidup, kita ajak gabung di teman-teman Taruna Go Green. Wilayah ini aktif untuk pemberitaan, media, publikasi, humas dan yang lainnya, kita ajak gabung di Taruna News agar semuanya ini terpetakan dan bisa berjalan program-program unggulan kita. Jadi kurang lebih seperti itulah. Wow, jadi sebenarnya ini terbuka ya untuk siapapun. Terbuka, Karang Taruna terbuka untuk siapapun. Yang khususnya pemuda, usianya 13 sampai 40 tahun yang mau berbuat, khususnya di bidang sosial di Kota Tangerang Selatan, dan ini di Kota Tangerang Selatan. Di Kota Tangerang Selatan. Jadi wah, seru banget sih. Berarti gue juga mau, boleh dong? Oh, boleh. Dengan senang hati kalau emang lu mau bergabung kan dengan Karang Taruna dengan senang hati. Karena kita kan semua ini akan kita rangkul teman-teman yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kita tidak melihat background dia apa, tapi yang terpenting dia mempunyai keinginan, semangat untuk membangun di wilayah masing-masing gitu. Iya, benar-benar. Dan tadi juga dari cerita lo bisa mengurangi angka pengangguran ya. Mudah-mudahan insya Allah. Karena kan akan dikasih solusi, betul, akan insya Allah. diarahkan, lo mau berbuat apa, difasilitasi gitu kan. Insya Allah. Jadi kita akan mapping dulu tadi kan, pendataan tadi, apa yang menjadi program unggulan di masing-masing wilayah, dan ini yang akan kita dorong ke pemerintah daerah. Nah, endingnya di situ lah. Jadi kita akan dorong ke pemerintah daerah program unggulan yang memang bisa sinergi dengan pemerintah daerah. Toh juga pemerintah akan merasa terbantu kan dengan keberadaan teman-teman di wilayah yang ingin mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di wilayah masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan pemetaan ini ke depan, insya Allah lah ke depan juga teman-teman bisa tambah lebih geliatnya untuk membangun di wilayah masing-masing, baik itu di bidang lingkungan, wirausaha ataupun yang lain-lain. Banyaklah hal-hal positif yang bisa kita lakukan pada saat bergabung di Karang Taruna. Wow, lengkap lugas penjelasan Bang Fikri YP ini. Bung Fikri, sorry. Oke. Bang, gue pikir Bang Ojek ya. Jadi kalau ketemu di Karang Taruna Bung. Tapi kalau di luar nggak apa-apa. Oh iya, kalau di luar Mas. Kalau di Karang Taruna kita Bung. Kalau perempuannya apa dipanggilnya? Kalau perempuan kan nama. Jadi ke masing-masing di wilayah gitu kan. Misalkan ada yang dipanggil Tete, ada yang dipanggil Kakak gitu. Iya. Jelas banget ya udah tadi penjelasannya tentang Karang Taruna, dan teman-teman yang mau ikutan juga boleh banget. Boleh, dengan senang hati. Welcome semua Karang Taruna ya. Di mapping dulu, dipetakan dulu, didata ulang begitu ya. Dari tadi gue ngomongin Bung Fikri YP, gue dari dulu penasaran karena kita kan udah kenal lama sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah melalui Respublika Channel ini gue bisa ngobrol panjang lebar sama YP, sama Bung YP gitu, karena selama ini kenal juga jarang ngobrol sih sebenarnya, cuma hai. Jadi kenal udah lama ya, bertahun-tahun ya? Udah bertahun-tahun sejak 2011 ya kan? Tapi baru ngobrol panjangnya ini kan? Iya, thank you Respublika Channel. Jadi Respublika ini membangun silaturahmi yang memang
lama kenal tapi jarang komunikasi ya, gitu kan. Benar, dan berfaedah lagi Iya. diskusinya gitu. Gue jadi tahu tentang Karang Taruna. Nah mudah-mudahan bukan hanya silaturahmi aja. Jadi nanti lu juga di wilayah di RW atau di RT atau bahkan dengan teman-teman pemuda lainnya ketika ketemu bantu sosialisasikan. Gitu, ya enggak? Gue udah list nih, abis ini balik dari sini di Pamulang gue mau berbuat ABC betul. gitu. Ntar gue laporin ke ketua. Iya. Gue penasaran. Gue dari dulu tuh emang Fikri ini terkenal YP gitu. Gue penasaran YP itu apa sih? YP itu nama panjangan. Oh, nama panjangan. Nama panjangan. Jadi nama lengkapnya itu siapa? Fikri Yanuardi Putra. Oh, gitu. gitu. Jadi Fikri Yanuardi Fikri Putra. Yanuardi Ya, nah kebetulan Putra. dulu waktu di tempat lama, tugas di tempat lama di nemteknya Fikri disingkat gitu kan, YP. Jadi ngeliatnya YP. Mungkin gitu juga ya. karena di tempat lama lo itu nama Fikrinya banyak kali. Betul lah. Karena di tempat lama nama Fikri ada berapa, Dan? Ada kurang lebih 5 ya. Ada 5. Benar. Jadi Berarti kan, kita ketahuan, kita pernah satu tempat. jadi YP itu kepanjangan. Tapi itu YP nama hoki loh. Bener-bener, namanya catchy gitu, gampang diingat. Jadi siapa YP? Oh. Cukup dengan singkatan YP. Iya. Wow, seru banget ya diskusi kita hari ini. Thank you Mudah-mudahan. banget ya YP atas waktunya, Bung. Terus informasi yang gue dapat juga banyak banget. Dan buat teman-teman yang mau ikutan Karang Taruna dan mau daftar, tadi udah disebutin gitu kan. Ada pesan terakhir nggak? Pesan terakhirnya, teman-teman? jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu Untuk berbuat kebaikan. Nah, pemuda di sini harus berbuat baik. Nah, berbuat baik di sini konteksnya banyak yang bisa kita lakukan. Berbuat di wilayah kita masing-masing gitu kan. Untuk membantu wilayah masing-masing itu juga berbuat baik. Ya, Jadi berbuat sepakat baik itu gue. bukan hanya dilakukan dengan materi, tapi dengan kegiatan, dengan program, itu kan salah satu perbuatan baik. Sepakat. Iya kan? Dan gue tutup dengan kalau kita sudah berbuat baik, itu yang kita tanam. Betul. Kita pasti tuai yang baik-baik. Betul sekali, iya nggak? Sistem tanam tuai. Gitu ya. Thank you. Dadah dulu dong. Bye bye. Hai.